ya, maka lebih layak bagi mereka untuk menjaga wibawanya, ya kan, wibawa seorang alimnya gitu ya. Walaupun kadang-kadang ada seorang ulama dia merasa saya mah orang biasa, saya mah tidak punya apa-apa gitu kan. Itu termasuk dari ketawaduannya, itu yang luar biasa ya. Tapi mengenai tentang pamer-pamer ini saya rasa kembali lagi apa namanya itu tadi, kullu dzi ni'matin hasud, setiap nikmat yang kita miliki ada orang yang tidak senang ya. Jadi ya daripada kita membuat orang memiliki penyakit hati, iri, dengki, itu kan semua penyakit hati yang dimana menghanguskan semua amal kebaikan. Daripada seperti itu ya sudah, lebih baik kita tutup aja. Ya mungkin sesekali boleh, tapi kalau sering-sering saya rasa pamer itu kurang bagus ya. Karena yaitu dalam hadis yang lain, al-ainu haq ya, mata itu hak ya. Jadi ada namanya penyakit ain. Apa itu penyakit ain? Yang dimana yaitu ada orang-orang yang tidak suka ya dengan kita, tidak suka dengan apa yang kita miliki, itu nanti menjadi musibah bagi kita yang suka pamer itu. Jadi saya rasa mempamerkan barang, mempamerkan harta, mempamerkan keharmonisan rumah tangganya, mempamerkan dia punya anak, dia punya punya barang-barang mewah, saya rasa lebih baik tidak kita pamerkan. Ya cukup kita nikmati saja ya, nggak harus kita pamer-pamer, karena itu tadi, ke setiap nikmat itu yang kita miliki tidak semua orang senang dengan apa yang kita raih. Tapi apakah barang yang kita kumpulkan atau kita miliki itu akan menjadi hisab nggak sih nantinya di akhir? Tentu. Sahabat-sahabat Nabi yang khususnya Abdurrahman bin Auf ya, banyak sahabat Nabi itu kaya itu banyak ya. Abu Bakar orang kaya, Abdurrahman bin Auf orang kaya, Talha bin Ubaidillah orang kaya, Sa'ad bin Abi Waqqas orang kaya. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu kalau dibilang sekarang jutawan ya kalah ya. Bukan, mereka bukan jutawan, mereka miliarderan ya, lagi, bukan lagi hal-hal udah kayaknya berlimpah. Sampai suatu hari kota Madinah itu kedatangan kafilah punya Abdurrahman bin Auf. Satu kafilah itu ada 700 onta. Kafilah itu membawa makanan, pakaian, membawa barang-barang dagangan dari negeri Syam lewat ke kota Madinah. Saat itu Siti Aisyah mengatakan, ini apa yang terjadi, kok rame banget kota Madinah, biasanya sunyi-sunyi aja. Nah, ya, Arif mengatakan ini adalah barang dagangnya Abdurrahman bin Auf. Ya kalau diibaratkan ya itu mobil, istilahnya 700 mobil truk isinya semua barang-barang dagangan. Ramai kan, pasti heboh ya. Pasti orang semua keluar dari kota itu melihat apa yang bawa barang-barang itu. Lalu Siti Aisyah, walaupun hadis ini ada yang mengatakan ini riwayat dhaif, tapi Siti Aisyah mengatakan beliau pernah mendengar dari Rasulullah SAW bahwasanya Abdurrahman bin Auf itu masuk surganya itu habwan. Habwan itu apa? Merangkak ya. Kenapa merangkak ya? Karena itu abang, karena hisabnya lama ya. Karena hisabnya lama, karena ya orang kaya itu kan hartanya banyak, semua dihitung dari mana, min aina iktasabahu, dari mana dia dapatnya ya, dari mana dia mendapatnya, dan dengan cara apa dia meraihnya, dan kemana dia mengeluarkannya ya. Jadi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu ya. Jadi dari mana ia meraihnya dan bagaimana cara dia menghabiskan harta itu. Itu semua akan dihisab. Semua dihisab. Maka saat itu Abdurrahman bin Auf qala wallahi la adkhulanna al-jannata qa'iman, demi Allah saya akan masuk surga tidak tertatih sampai, tapi saya akan masuk surga dengan cara saya berjalan. Lalu dia bersumpah semua kafilah itu dia hibahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bisa bayang 700 truk yang membawa
barang dagangan yang luar biasa itu semua dia dihibahkan atau diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Islam itu semua akan dihisab. Ya, di hari kiamat itu akan semua akan dihisab. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kenapa orang-orang kafir ya di hari kiamat itu mereka sangat bingung sekali. Kenapa ada semua hal yang kami lakukan, besar ataupun kecil, sekecil apapun itu sudah tertulis di Alkitab. Tertulis kitab kitab amal, kitab amal kita di hari kiamat. Jadi dan itu akan dihisab. Dan orang-orang yang beriman insya Allah dimudahkan hisabnya. Wa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Orang-orang yang diberi kitabnya dengan tangan kanan, maka insya Allah hisabnya dipermudahkan. Dipermudahkan maksudnya apa? Siti Aisyah juga bertanya, al-yuhasabul mu'min, apakah bertanya kepada Rasulullah, wahai Nabi, apakah orang yang beriman nanti akan dihisab? Iya, dihisab, tapi hisaban yasira. Hisabnya hisab dimudahkan, tidak terlalu detail, ya. Bahkan dosa-dosanya pun ditutup. Maksudnya ditutup, tidak diketahui oleh semua makhluk. Karena orang-orang yang kafir itu hisabnya sangat detail, ya. Saking detailnya mereka berandai-andai mereka tidak dilahirkan bukan manusia, ya. Seandainya mereka berandai-andai, seandainya kami menjadi tanah, seandainya kami menjadi binatang, seandainya kami benda yang tidak bisa dihisab di hari kiamat. Jadi karena kalau man husiba udziba atau man nuqishal hisaba udziba, dan hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang dihisab maka dia akan tersiksa, ya. Ya, jadi belum masuk neraka sudah tersiksa duluan karena hisab. Karena apa? Itu sangat detail sekali. Hari ini tanggal berapa? Hari ini tanggal 26. Di tanggal 26 di hari Jumat, di tanggal 26 pukul 2 atau 3 sore, ya, detik ini, sejam ini kamu ngapain? Bayangin setiap detik dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meringankan hisab kita, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang yadkhulunal jannata bila hisabin wala sabiqati adzab. Mudah-mudahan ya kita semua termasuk dalam golongan orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa mampir ke neraka. Amin ya rabbal alamin. Amin.